dampingi Ibu 15 menit, kita bagi 2 saja, 15 menit Ibu pemaparan, 15 menit nanti kita akan tanya jawab. Untuk efektifnya, Ibu sebelumnya saya ingin menyapa karena saya baru masuk, mohon maaf saya agak telat karena tadi mengikuti rapat di 3 tempat sekaligus. Ibu Ellen Madonna? Ya, saya. Ya, Ibu. Oh ya, terima kasih. Ya, untuk itu lebih efektifnya langsung saja mulai dari sekarang Ibu silakan untuk menyampaikan makalahnya. Silakan. Baiklah Bapak Ibu. Udah kelihatan, Bu? Ya, lagi OTW. Iya, ya sudah Bu, tinggal ini di ini Bu di slideshow. Slideshow. Udah tuh. Supaya besar. Udah Bu, udah. Slideshow dulu Bu. Sebentar Bu. Slideshow lebih mudah di gambar mangkok di bawah itu aja. Iya, udah. Udah Bu? Ya. Sip. Oke. Oke. Baiklah, selamat siang Bapak Ibu pengawas. Selamat sore ya. Selamat sore Bapak Ibu pengawas hebat di seluruh Indonesia. Selamat bertemu melalui forum ilmiah yang diadakan APSI ini. Apa kabar Bapak Ibu semua? Saya berharap Bapak Ibu sehat dan tetap produktif di dalam menjalankan tugas dalam kondisi pandemik yang mengharuskan kita harus belajar dan bekerja dari rumah Bapak Ibu. Terima kasih untuk moderator Bu Susanti yang telah memberikan kesempatan kepada saya dalam menyajikan makalah saya ini. Terima kasih buat rekan-rekan saya yang mendukung dan memotivasi saya, yaitu rekan-rekan kerja saya, kelompok makalah 12, terkhusus Ibu Dr. Rosdiana Raja Gugu MH dan Pak Zaini. Begitu juga Bu Lili yang memotivasi saya dan Pak Agus, serta Bapak Ibu pengurus APSI Pusat. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri sebagai pemateri ketiga dalam forum ilmiah ini. Saya sudah diperkenalkan tadi, Dr. Anda Ellen Madonna, MSc, pengawas SMA Medan. Terlebih dahulu saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena izin Dialah maka saya bisa tampil di forum ilmiah ini. Bapak Ibu yang terhormat, yang menjadi judul makalah saya adalah pelatihan penyusunan dokumen 1 kurikulum khusus dengan Google Meet pada masa PJJ. Karena waktu saya cuma 15 menit, Bapak Ibu mungkin saya agak cepatkan ya Bapak Ibu ya. Kondisi pandemik merupakan salah satu penyebab munculnya pembelajaran jarak jauh ataupun PJJ yang membuat pengawas harus mengambil sikap dan menjalankan tugas pokoknya. Salah satu di antaranya adalah melakukan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun dokumen 1 kurikulum KTP kondisi khusus. Bapak Ibu, penyusunan kurikulum kondisi khusus ini dilakukan melalui Google Meet yang merupakan alternatif dalam pelaksanaan pelatihan tersebut. Sebagai pendahuluan dari makalah ini ada 3. 1, mengapa penting pembelajaran jarak jauh? Bapak Ibu, kita ketahui PJJ merupakan salah satu solusi saat terjadinya COVID-19 pada pendidikan, di mana dengan kondisi pandemik COVID-19 ini, pola hidup yang tadinya berinteraksi langsung, maka berubah menjadi tidak langsung, baik saat bekerja maupun saat belajar. Maka muncullah istilah BDR dan WFH. Bapak Ibu, menyahuti kebijakan tersebut, satuan pendidikan melakukan pembelajaran dari rumah. Dan pengawas sekolah sendiri menyesuaikan kondisi tersebut. Oleh pemerintah, dikeluarkanlah Surat Edaran Sekjen Kementerian Pendidikan Kebudayaan nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan BDR di masa darurat penyebaran
coronavirus disease COVID-19, di mana dalam lampirannya tertuang tujuan pembelajaran dari rumah. 1. Memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan semasa COVID-19. Kedua, melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19. Yang ketiga, mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan. Tujuan yang keempat, memastikan pemenuhan psikososial pendidik, peserta didik, dan orang tua ataupun wali. Kemudian di dalam lampiran itu sendiri termuat metode dan media pembelajaran dari rumah, yaitu pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh ini dapat dilakukan dengan daring, luring, daring dalam jaringan, luring luar jaringan. Kemudian dapat juga dilakukan secara kombinasi sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Hal lain, pembelajaran itu sendiri, daring itu dikenal dengan istilah asinkronus, yaitu pembelajaran yang terjadi tanpa memerlukan kehadiran peserta pembelajaran pada waktu yang bersamaan. Sedangkan sinkronus adalah pembelajaran yang membutuhkan kehadiran peserta pembelajaran pada waktu yang bersamaan. Menurut Kristanto dan kawan-kawan 2020, prinsip-prinsip PJJ itu antara lain 1. Mengkomunikasikan tujuan dan informasi terkait pembelajaran lainnya. Kedua, memfasilitasi terjadinya interaksi produktif antara peserta pembelajaran. Ketiga, mengupayakan proses umpan balik dialogis yang mengembangkan regulasi belajar. Kemudian yang keempat, menyediakan penugasan dengan kuantitas yang sesuai dengan periode waktu pengerjaan. Kemudian berikutnya menyediakan video-video asinkronus yang mempertimbangkan prinsip-prinsip pengembangan pembelajaran. Kemudian melakukan asesmen formatif sumatif dengan lebih memberikan penekanan pada jumlah. Enggak jelas ya ini. Memberikan penekanan pada jenis asesmen yang pertama. Kemudian yang terakhir menggunakan teknologi secara efektif. Berikutnya, yang kedua, mengapa Google Meet itu penting? Pandemi COVID-19 mengharuskan diadakannya PJJ, karena PJJ atau daring merupakan pembelajaran yang menggunakan suatu media yang memungkinkan terjadinya interaksi antara pengajar dan pembelajar. Berkaitan dengan kondisi ini, maka tugas kepengawasan itu pun dilakukan melalui metode jarak jauh, yakni dengan memanfaatkan internet. Melalui aplikasi Clutch Meeting, antara lain misalnya Zoom, Microsoft Teams, dan Google Meet sendiri. Google Meet dipilih ataupun saya pilih menjadi salah satu aplikasi dalam pelatihan penyusunan dokumen 1 kurikulum kondisi khusus ini. Alasannya pertama karena dari sisi nilai ekonomisnya. Dan kemudian fitur-fitur yang memudahkan kita untuk melakukan kegiatan pembelajaran secara daring ataupun secara virtual. Sehingga saya memilih Google Meet ini menjadi salah satu alternatif media yang menjadi pelaksanaan tugas pokok pengawasan. Kemudian Bapak Ibu, yang ketiga, mengapa dokumen 1 kondisi khusus ini penting? Hal ini disebabkan oleh berdasarkan data COVID-19 GOID per 3 Agustus 2020, ternyata 57% daerah berada dalam zona merah dan orange, sementara 43% dalam zona kuning dan hijau. Untuk meringankan kesulitan pembelajaran di masa pandemi, pemerintah menyiapkan dukungan kebijakan pelaksanaan kurikulum di masa kondisi khusus. Nah, kemudian pemerintah mengeluarkan surat edaran
Mendikbud nomor 719 strip P 2020 tentang kurikulum kondisi khusus, yakni satuan pendidikan dapat satu, tetap menggunakan kurikulum nasional. Yang kedua, menggunakan kurikulum dalam kondisi khusus yang disusun oleh Kemendikbud. Kemudian yang ketiga, melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Bapak Ibu, dalam hal pengadaan dan penyusunan kurikulum yang merupakan bagian dari dokumen sekolah yang terdiri dari dokumen 1, 2, dan 3, Kepala Sekolah bersama tim pengembang sekolah telah mengadakannya pada awal tahun pembelajaran, di mana kondisi pandemik ini penggunaan kurikulum pun harus disesuaikan dengan surat edaran yang diterbitkan oleh pemerintah. Kemudian, Bapak Ibu, lanjut kepada pembahasan. Apakah dokumen 1 KTSP kurikulum kondisi khusus itu? KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan untuk dilaksanakan masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Maka menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pengembangan kurikulum mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Ini yang mendasari pembentukan dan penyusunan dokumen 1 KTSP di sekolah. Kondisi pandemik menyebabkan pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Nomor 719/P 2020, yaitu tentang kurikulum kondisi khusus. Bapak Ibu, pelaksanaan kurikulum kondisi khusus ini sendiri. Ya, Ibu Ellen, waktunya sisa 5 menit, boleh dipercepat ya. Oke, kalau gitu ya. Nah, kurikulum ini kemudian, kondisi darurat ini kemudian dipersiapkan oleh Kemendikbud, yakni dengan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Dan ini diperkuat lagi dengan dikeluarkannya SK Kabalitbang Kemendikbud nomor 018 HKR 2020 tentang KIKD untuk kondisi khusus. Kemudian yang kedua, bagaimana penerapan KTSP kurikulum kondisi khusus tadi, yakni dengan cara adanya penyelarasan dari satu, dasar pelaksanaannya, ini Bapak Ibu, yaitu pelaksanaannya yang khusus itu adalah Kemendikbud 719 SE Mendikbud nomor 719 P 2020. Kemudian yang kedua ini adalah SK Kabalitbang nomor 018 strip HKR 2020. Kemudian penyelarasannya itu mengenai penelaan pedoman penyusunan pengesahan KTSP. Kemudian yang keempatnya menelaah analisis konteks satuan pendidikan. Penyelarasan yang kedua yaitu penyelarasan dasar hukum. Kemudian penyelesaian tujuan kurikulum, kemudian penyelesaian muatan kurikulum, lalu penyelesaian proses pembelajaran, daring luring, sinkronis ataupun asinkronis. Yang terakhir adalah penyelesaian sistem penilaian. Nah, yang ketiga, apa Google Meet itu? Google Meet itu marak yaitu ketika saat pandemi ini Bapak Ibu, yang merupakan salah satu latar dalam pengadaan salah satu boleh dikatakan media dalam pengadaan conference disediakan oleh Google untuk memenuhi kebutuhan pengguna khususnya saat melakukan rapat secara virtual. Nah, ini ditawarkan karena apa? Karena gampang digunakan, kemudian direkomendasikan juga sebagai alternatif pengganti sesi tatap muka. Kemudian dari berbagai fitur yang menarik ini, makanya direkomendasikan menjadi salah satu media yang mumpuni untuk diadakannya pelatihan dan pembelajaran. Apa strategi pelatihan Google Meet itu, Bapak Ibu? Di sini saya buat satu strateginya, satu membuat channel
komunikasi yang bertujuan menyampaikan seluruh rencana melalui media yang digunakan dalam rapat. Kemudian yang kedua, membuat taks ataupun assessment yang bertujuan mengkaji sejauh mana pemahaman peserta tentang pelatihan yang dilaksanakan dan mengevaluasi kerja masing-masing. Kemudian yang ketiga, melakukan pendekatan inklusi bertujuan meningkatkan semangat dan kemampuan daripada pengawas dan kepala sekolah dalam melakukan kemampuan dan kemauan kepala sekolah dalam melakukan tugas yang diemban. Kemudian yang keempat, mengevaluasi, melakukan penilaian sebagai tindak lanjut hasil pelatihan. Itu strateginya. Kemudian ketika sebelum mengadakan pelatihan, di sini saya membuat RPM sebagai langkah-langkah dalam pelaksanaan pelatihan tersebut. Ini dia Bapak Ibu, ini ada langkah-langkahnya. Nah, itulah Bapak Ibu yang saya lakukan. Kemudian yang menjadi simpulannya bahwa masa pandemi COVID ini mengajarkan banyak hal baru. Begitu juga dalam hal kegiatan pembelajaran. Tujuan makalah ini sendiri melatih kepala sekolah dalam menyusun KTSP kurikulum kondisi khusus yang akan meningkatkan keterampilan dan kemampuan kerja seseorang dan kelompok. Dengan menggunakan Google Meet sebagai solusi di masa pandemi COVID-19 dalam mengatasi masalah penyusunan KTSP kurikulum kondisi khusus oleh kepala sekolah di masa PJJ. Saya pikir itu dulu Bapak Ibu, saya secepat-cepatnya karena memang dikasih waktu hanya 15 menit. Itulah pemaparan saya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Ellen. Pas tepat waktunya 15 menit. Tadi 5 menit tadi itu hanya rambu-rambu supaya pas, kebetulan pas sampai di kesimpulan ditutup pas 15 menit. Ya, 15 menit ke depan kita manfaatkan secara efektif. Bapak Ibu silakan yang ingin menanyakan atau memberi saran masukan, mungkin bisa di raise hand atau langsung saja karena belum kelihatan ya. Ada yang ingin ditanyakan atau saran Bapak Ibu? Ada yang sudah raise hand, Bu. Ya, mana ya? Bu Santi. Ada Bu, Pak Sukirman, Bu. Ya, Oh ya, silakan Pak. Langsung saja, Bapak. Dari mana? Ya, terima kasih ya waktu yang diberikan. Ini hanya mohon koreksi aja, ini masalah judul yang diangkat nih loh, Bu ya. Jadi di dalam judul yang diangkat Ibu Ellen ya. Ellen. Ini tentang pelatihan penyusunan dokumen 1 KTSP kondisi khusus dengan Google Meet pada masa pembelajaran jarak jauh. Nah ini kok sebenarnya saya agak bingung memahami ini. Apakah yang dimaksud ini pada masa COVID-19 atau era new normal atau apa yang dimaksud ini ya? Kok ini pada masa pembelajaran jarak jauh ini Pak. Ini mohon koreksi apakah memang itu yang dimaksud atau gimana? Karena yang diceritakan, yang dijelaskan itu adalah masa pandemi COVID-19 ini. Tetapi di dalam judul itu tidak ada muncul kata itu, padahal judul itu kan sebenarnya mewakili apa yang dijelaskan, diceritakan di dalam isi itu. Ini mohon koreksi aja nih. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Sukirman. Silakan Ibu Ellen, ini sebenarnya koreksi tapi mungkin perlu penjelasan singkat tentang judul. Judul sebenarnya mewakili isi. Yang ini boleh ditanyakan, maksudnya ditanyakan ya sama Pak Kirman karena belum jelas yang dimaksud PJJ di situ masa COVID atau masa new normal begitu. Ibu silakan Bu Ellen secara singkat. Baiklah Bapak. Yang jadi masalah ini seperti judulnya tidak menceritakan tentang PJJ ya Bapak Ibu ya.
apakah itu di masa new normal gitu ya Bapak Ibu ya. Baiklah, ini saya angkat judul ini bahwa penyusunan daripada KTSP ini, pelatihan ini dilakukan pada masa PJJ, pembelajaran jarak jauh, di mana ya Bapak Ibu ya, pandemik menjadi dasar, maka munculnya pola pembelajaran jarak jauh ini. Pola pembelajaran jarak jauh ini dan diperkuat lagi itu dengan dikeluarkannya tadi itu surat edaran SK Menteri ya, SK itu ya, SK Menteri nomor 15/2020 bahwa pembelajaran masa COVID ini diadakan melalui pembelajaran dari rumah, sehingga dikenal dengan pembelajaran jarak jauh. Jadi sebenarnya kondisi COVID ini tadi, ataupun pandemi ini tadi, itu dibenarkan oleh pemerintah merupakan kondisi new normal baru. Artinya kita bisa menerima kedatangan si COVID, tapi kita tetap berlangsung kegiatan kita. Kira-kira seperti itu, Bapak. Ya. Ya, cukup ya Bu Ellen ya. Ya, itu Pak Sukirman penjelasannya. Jadi pada intinya itu untuk PJJ digunakan ketika masa COVID gitu ya. Kemudian pada waktu new normal itu bisa juga digunakan gitu ya. Maksudnya gitu ya Bu Ellen ya? Ya, begitu. Ya, Pak Kirman begitu mungkin belum puas ya Pak Kirman ya jawabannya ya. Ya, apakah itu strateginya atau apa itu persoalannya yang utama karena pandemi itu menggunakan jarak jauh seperti itu atau tapi ya boleh nanti kalau apa bisa di apa ya sharekan atau apa bahan itu. Coba saya tambah sedikit ya Pak ya, mungkin tadi agak cepat saya menyebutkannya ya Pak Sudirman ya, bahwa tadi saya katakan bahwa kondisi pandemi inilah merupakan salah satu penyebab munculnya pembelajaran jarak jauh. Nah, pembelajaran jarak jauh ini ada juga dasar hukum pemberlakuannya tadi, bahwa karena menghindari semakin melebarnya penyebaran dampak COVID itu sendiri, bahkan pemerintah itu mengeluarkan satu ketentuan bahwa pembelajaran yang dilakukan itu harus dilakukan dari rumah. Nah, itu diperkuat lagi. Bu Ellen, mohon maaf saya potong. Saya kira kita semua tadi sudah mendengar penjelasan itu ya. Mohon maaf karena masih ada juga yang bertanya. Takutnya nanti waktu habis. Yang disampaikan Bu Ellen itu sudah tersampaikan tadi ketika pemaparan Pak Kirman. Jadi penjelasan Bu Ellen intinya itu pada masa pandemi COVID gitu ya, masa pandemi COVID kalau menurut penjelasan yang tadi. Mungkin sampai di situ dulu ya Pak Kirman ya. Ya, boleh, Bu. Ya, terima kasih. Ya, itu kan koreksi buat kita ya, buat Ibu. Siapa tahu nanti setelah dipikir-pikir mungkin ada koreksian itu bisa ditambah-tambahkan untuk perbaikannya. Kita lanjut lagi untuk Pak Aiman ya. Pak Aiman saya Balikpapan. Ya, halo, makasih. Pak. Ya, Bu, silakan makasih Bu. Singkat saja ya Pak ya, karena waktunya ya. Baik, terima kasih Bu. Saya juga masih bingung tentang judul ini. Sebetulnya judulnya ini Google Meet dipakai untuk kegiatan pembuat penyusunan dokumen 1 atau untuk pembelajaran jarak jauhnya. Jadi itu kebingungan di situ. Jadi Google Meet yang dipakai ini untuk penyusunan dokumen 1 atau untuk pembelajaran jarak jauhnya. Itu satu. Yang kedua, keuntungannya apa? Google Meet dibanding sama Zoom atau yang lainnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Singkat, bagus sekali. Ibu Ellen silakan menjawab. Ada 2 pertanyaan. Google Meet itu digunakan untuk PJJ-nya atau digunakan untuk penyusunan KTSP-nya gitu ya. Dan yang kedua adalah keuntungan dan menggunakan Google Meet itu apa? Silakan Ibu Ellen menjawab secara singkat. Oke, terima kasih Bu. Bu, tutup screen dulu, tutup screen. Oh ya. Bu Ellen stop screen dulu. Ya. Baik, Bapak Ibu.
sesuai dengan judulnya itu adalah pelatihan penyusunan dokumen 1 KTSP kondisi khusus dengan Google Meet pada masa pembelajaran jarak jauh. Bapak Ibu, dari judul saya ini jelas yang pemakaian Google Meet itu untuk kepelatihannya. Sedangkan masanya itu, masa pandemi COVID ini, itu banyak istilah yang keluar di dalamnya. Pertama itu bisa saja itu belajar dari rumah, masa belajar dari rumah, BDR atau bekerja dari rumah, ataupun work from home, ataupun PJJ, ataupun new normal, itu identik dengan masa pandemi COVID ini. Jadi sebenarnya judul saya ini bahwa Google Meet lah dijadikan salah satu media aplikasi untuk pelaksanaan pelatihan penyusunan dokumen tadi, Pak. Nah, kemudian apa keuntungannya? Ini saya tawarkan kenapa itu Google Meet. Pertama, Bapak Ibu ya, karena pelatihan ini itu biasanya tidak untuk kepala sekolah, di mana kita juga sekolah binaan kita menurut aturan ketentuan juga kita tuh maksimal 7 sekolah. Maka Google Meet ini sebuah aplikasi yang menjanjikan. Kenapa? Karena aplikasi ini gratis loh, Pak. Dari sisi ekonomisnya dia sangat menunjang, gratis. Kalau misalnya Zoom, dia dalam waktu 40 menit dia berhenti. Dan dia kalau mau lama juga dia harus berbayar dulu. Nah, jadi kalau saya lihat, ini saya jadikan sebuah media untuk pelatihan ini, selain dia gratis, kedua, dia itu fiturnya sederhana sekali, gampang dilakukan. Dan gampang untuk dikasih tahu ataupun jarak kepada guru, kepada kepala sekolah. Jadi untuk pemula langsung dapat menggunakan aplikasi ini. Nah, kira-kira itu, Pak. Ya, terima kasih Bu Ellen. Begitu ya Pak Iman ya. Saya kira kita bisa mendengar bahwa Google Meet itu digunakan untuk pelatihannya. Jadi bukan untuk PJJ, tapi pelatihan untuk penyusunan dokumen tadi. Kemudian keuntungan-keuntungannya sudah disebutkan. Selain gratis, fiturnya juga sederhana. Terima kasih Bu Ellen. Ada Bu Nani, tapi mohon maaf sedikit saya sebelum Bu Nani, saya ingin membacakan ya untuk Pak Sahrizal dari Bintan. Ini ya Bintan. Ini luar biasa Bu Ellen. Bu, mohon penjelasan tentang instrumen validasi KTSP masa darurat. Mungkin bisa dibagikan sebagai rujukan bagi kami untuk sekolah binaan. Terima kasih, sukses untuk Bu Ellen. Ya, jadi nanti Ibu Pak Sahrizal ini meminta untuk instrumen validasinya. Mungkin bisa di-share saja itu ya Bu ya. Ya, siap Bu. Siap, Bu. Okay. Selanjutnya langsung Bu Nani, secara singkat masih ada waktu sedikit. Ya, silakan Bu Nani. Terima kasih Bu Yuni. Mungkin Bu Ellen, saya meluruskan saja. Saya sama seperti penanya yang pertama tadi, kalau tidak salah Pak Sukirman. Sebenarnya mungkin lebih tepat bukan PJJ, mungkin yang lebih tepat itu di masa pandemi. Karena PJJ itu sebelum ada pandemi itu sudah ada melalui peraturan menteri, itu sudah ada, kalau tidak salah 2014 itu sudah ada tentang PJJ. Karena waktu teman-teman PKG misalnya tidak lulus, itu langsung melaksanakan daring, itu pelatihannya secara daring. Jadi kalau judul itu memang sepertinya ini meluruskan ya, mohon maaf, mungkin lebih tepat di masa pandemi itu, iya. Karena PJJ itu sudah muncul dulu, sudah Bu, sudah sekian tahun yang lalu. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Nani. Saya kira ini masukan saran ya Bu Ellen ya. Okay. Ya kalau saran itu menurut saya diterima aja. Okay. Selain itu juga waktu, sarannya juga bagus Bu. Ini sudah 3 orang, saya kira sama sarannya ya. Termasuk Pak yang kedua tadi ya, Pak Aiman tadi juga sudah mendekati sama. Sebenarnya semua itu arahnya bukan PJJ, tetapi masa pandemi COVID gitu ya, masa pandemi. Mungkin gitu Bu Ellen ya. Ini karena waktu sudah
tinggal 2 menit ini ya. 2 menit kita manfaatkan sebaik-baiknya. 1 menit untuk Ibu Ellen, silakan untuk closing statement-nya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kritik saran. Saran terutama ini saran membangun sekali ya Bapak Ibu. Memang kalau dilihat dari yang terakhir tadi, ya semoga nanti kita bisa pertimbangkan ya Bapak Ibu. Nah, harapan saya bahwa dalam forum ini kita dalam kondisi COVID ataupun pandemik ini tidaklah menyurutkan langkah kita untuk melakukan kegiatan kita sebagai pengawas sekolah dan tetap semangat dengan melalui media-media aplikasi yang ada, kita lakukan tugas kita dan semoga hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan. Dan silakan Bapak Ibu untuk memakai aplikasi apa saja sehingga tugas kita itu dapat berjalan seperti yang kita harapkan. Saya pikir itu aja Bu Susanti yang bisa saya sampaikan. Luar biasa. Terima kasih Bu Ellen. Ya, Bapak Ibu pengawas hebat se-Nusantara, inilah manfaatnya ya kita berada dalam forum ilmu. Kita terima kasih sudah divalidasi oleh APSI Pusat. Ketua kita memang hebat ya. Dengan forum ilmu ini kita mendapatkan banyak sekali tambahan-tambahan pengalaman, tambahan-tambahan ilmu yang berasal dari Bapak Ibu yang segini banyaknya dari ujung timur, ujung barat ya, seluruh Nusantara. Tentunya ini sangat bermanfaat dan semoga apa yang disampaikan hari ini bisa menginspirasi kita semua. Amin. Selamat untuk Ibu Ellen yang sudah tampil hari ini. Ya, Ibu sudah mendapatkan 2,5 ya. Terima kasih karena waktu berjalan terus dan kita akhiri. Terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih atas perhatian, saran dan masukan serta pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Ellen. Semoga semuanya bermanfaat untuk kita. Waktu saya kembalikan kepada Bu Lili. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Santi yang sudah memandu presentasi dari teman kita Bu Ellen ya. Luar biasa, selamat ya Bapak Ibu. Ini pantun buat Bapak Ibu pemakalah yang luar biasa hari ini ya. Pergi ke pekan besok lusa. Ke pekan membeli kain bermotif. Terima kasih pemakalah yang luar biasa, Bapak Ibu pengawas yang inspiratif. Kemudian ini ada satu lagi, pergi ke pasar membeli ikan, ikan dimasak bersama rebung. Makalah telah dipresentasikan, angka kredit 2,5 telah ditabung. Ya, jadi Bapak Ibu selamat ya, Bapak Ibu pemakalah yang luar biasa hari ini sudah menabung angka kredit 2,5 luar biasa. Ya, jadi kalau kita lihat tadi dari Aceh, dari Medan, kemudian dari Sumba Bu Leni tadi dari Sumba Barat Daya. Ya, luar biasa kalau kita lihat Bapak Ibu menggunakan berbagai macam aplikasi, mulai aplikasi yang lebih kompleks ya, misalnya seperti Pak Muklis dari Aceh menggunakan Teams, yang Bu Ellen dari Medan menggunakan Google Meet ya, Bu Leni menggunakan WA Group ya. Apapun Bapak Ibu teknologi yang kita gunakan ya, tapi Bapak Ibu kita perlu ingat bahwa teknologi tidak bisa berjalan sendiri. Ya, teknologi itu tidak bisa berjalan sendiri. Tetap membutuhkan sentuhan kekuatan strategi kita sebagai pengawas ya dalam menggunakan apapun teknologi itu. Ya dari yang mungkin lebih kompleks ataupun yang sederhana, tapi bisa maksimal kita optimalkan, ya, bisa kita efektifkan tergantung bagaimana kekuatan strategi kita ketika menggunakan teknologi tersebut, Bapak Ibu ya sebagai pengawas. Nah ini mungkin yang penting perlu Bapak Ibu perhatikan ya Bapak Ibu. Nah saya tidak banyak lagi memberi komentar terhadap makalah-makalah yang sudah tampil Bapak Ibu ya. Tadi hanya penegasan sedikit saja karena memang makalahnya sebagian besar kita sudah memberi masukan ya, walaupun nanti masih ada masukan-masukan dari Bapak Ibu peserta yang luar biasa memberikan atensinya ya terhadap saran-saran dari Bapak Ibu
kita yang sudah tampil pada hari ini ya Bapak Ibu ya. Jadi memang kalau kita lihat dari makalah yang tampil Bapak Ibu, ada memang makalah yang murni baru berupa ide gagasan saja ya. Makalah yang baru murni ide gagasan saja belum dilaksanakan, misalnya contohnya seperti Bu Leni. Tapi luar biasa Bu Leni hari ini, kalau saya melihat Bu Leni pemenangnya ya Bapak Ibu ya, karena beliau bukan berarti Bu Ellen tidak hebat, semua hebat. Bu Ellen hebat, Pak Muklis juga luar biasa dengan ide gagasannya. Tapi kalau kita lihat dengan kondisi keterbatasan ya Bapak Ibu, kemudian Bu Leni sendiri baru ikut pelatihan APSI itu September ya. September, kemudian ini Oktober pertengahan, beliau sudah berhasil tampil di forum Bapak Ibu ya. Sudah berhasil, sudah berani tampil di forum ilmiah untuk mempresentasikan ide gagasannya. Mungkin bagi Bapak Ibu kita di daerah-daerah yang mungkin sudah lebih baik ya, lebih maju, Bapak Ibu, WA group itu kan simpel sekali, sederhana. Mungkin bagi kita WA group gitu. Tapi bagi Bu Leni di daerah seperti di Kabupaten Sumba Barat Daya atau mungkin NTT pada umumnya, tadi cerita Pak Pius ya, itu sesuatu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi saya berharap Bapak Ibu semua peserta yang hadir hari ini, Bapak Ibu jangan menganggap ide gagasan yang Bapak Ibu punya itu misalnya sangat sederhana sehingga aduh malulah mau ditampilkan, jangan begitu Bapak Ibu. Sesederhana apapun, sekecil apapun ide gagasan itu, ketika Bapak Ibu tampilkan di forum ilmiah, siapa tahu itu memberikan inspirasi buat kita semua. Contoh dari Bu Leni itu memberikan inspirasi bagi kita semua Bapak Ibu ya. Jadi di forum ini kita bukan hanya berbagi ilmu ya, tapi juga berbagi semangat. Berbagi semangat, semangat untuk berbuat yang terbaik ya untuk sekolah-sekolah binaan kita, kepala sekolah kita, guru-guru binaan kita yang akhirnya nanti ini berdampak kepada semua anak-anak di Indonesia Bapak Ibu ya. Jadi belajar juga bukan hanya belajar ilmu, belajar semangat, tapi juga kita belajar bersyukur Bapak Ibu ya, belajar bersyukur, melihat pengalaman teman-teman kita dari Sabang sampai Merauke, Bapak Ibu luar biasa dengan keunikan daerahnya masing-masing ya Bapak Ibu, dengan kondisinya masing-masing, tapi Bapak Ibu pengawas kita yang luar biasa tetap berusaha untuk berbuat seoptimal mungkin, semaksimal mungkin untuk bisa membantu kepala sekolah, guru-guru binaan kita ya. Jadi Bapak Ibu, ini yang kita belajar hari ini. Saya tadi juga merasakan luar biasa sekali belajar semangatnya, belajar semangat, belajar bersyukur ya dari apa yang tadi dipaparkan oleh Bu Leni ya. Kemudian kepada Pak Muklis juga luar biasa dengan ide blended siap sotenya ya Bapak Ibu, dengan menggunakan Teams ya Bapak Ibu ya. Jadi memang masing-masing teknologi punya kelebihan, punya kekurangan, tinggal kita sesuaikan saja Bapak Ibu ya dengan kebutuhan kita. Kalau Teams memang kelebihannya bisa mengelola pembelajaran yang lebih komplit ya, jadi antara sinkronus ya, asinkron, pembelajaran sinkron dengan pembelajaran asinkron atau pengawasan. Kalau kita kan berarti ini pengawasan ya, pengawasan yang secara sinkron langsung ataupun yang asinkron. Bisa di-cover semua oleh Teams. Kalau yang digunakan Bu Ellen, misalnya Google Meet, berarti hanya mengelola yang sinkron ya, yang sinkronus maya tapi ya. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu PJJ pembelajaran jarak jauh tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu pemakalah yang tampil ya, Pak Muklis juga ada, Bu Ellen juga tadi menjelaskan bahwa dalam pembelajaran jarak jauh kalau kita lihat setting belajarnya Bapak Ibu ya, berdasarkan setting belajarnya ada di asinkron, ada sinkronus. Jadi kalau asinkron waktunya bisa berbeda, waktunya berbeda ya. Jadi antara yang memberikan bahan ajar dengan yang menerima bahan ajar ya, itu waktunya berbeda. Tapi kalau sinkron dalam waktu tempatnya bisa berbeda ya,
tempatnya berbeda, waktunya berbarengan, itu sinkronus maya. Tapi kalau tempatnya sama, waktunya sama, berarti itu sinkronus yang langsung sifatnya, yang tatap muka seperti yang kita biasa lakukan. Jadi itu setting dalam pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu pemakalah, saya ingatkan kembali ya, ketika Bapak Ibu nanti mengajukan untuk dinilai makalahnya ke tim penilai, Bapak Ibu jangan lupa lengkapi administrasinya Bapak Ibu ya. Administrasinya yang pertama surat undangan dari panitia ya Bapak Ibu ya, sudah kita share, Bapak Ibu disimpan ya. Kemudian surat tugas dari atasan langsung Bapak Ibu berdasarkan surat undangan yang kita berikan. Kemudian makalahnya, ya Bapak Ibu, naskah makalahnya lengkap ya, jadi bukan PPT-nya. Tapi kalau Bapak Ibu mau mengirimkan PPT-nya bersama dengan naskah lengkapnya silakan. Tapi yang paling utama adalah naskah makalah lengkapnya, ya. Dan kemudian yang terakhir sertakan juga sertifikat. Sertifikat bahwa Bapak Ibu sudah mempresentasikan makalahnya di forum ilmiah ini, ya. Nah, untuk presensi, absen, itu kalau untuk presentasi di forum ilmiah tingkat nasional tidak dibutuhkan, ini ya Bapak Ibu ya, tidak dibutuhkan lampiran absen ya Bapak Ibu ya, kecuali kalau Bapak Ibu presentasinya di forum tingkat kabupaten kota. Nah itu memang wajib harus Bapak Ibu sertakan juga absensinya ya, absensi kehadiran peserta pada forum ilmiahnya ya Bapak Ibu ya. Jadi itu kelengkapan administrasi yang perlu Bapak Ibu lengkapi ketika ingin mengajukan nanti ke tim penilai Bapak Ibu ya. Baik, nah mungkin di dalam forum ini juga saya informasikan Bapak Ibu yang ingin bergabung di pelatihan APSI sekarang. Minggu depan ada pelatihan APSI yang sekarang memang dikemas agak berbeda Bapak Ibu ya. Sekarang kemasannya diklatnya namanya buku kerja ya, buku kerja pengawas yang berbasis web. Jadi Bapak Ibu, nah selain Bapak Ibu dikenalkan nanti buku kerja yang berbasis web, Bapak Ibu juga nanti diberikan akun G Suite-nya ya. Jadi ada akun G Suite-nya. Kemudian paketnya. Jadi kalau kemarin kita paketnya pisah-pisah ya, yang makalah sendiri, yang PTS PJJ itu binteknya tersendiri, ya karya inovatif binteknya tersendiri, sekarang digabung dalam satu kelas Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu mendapatkan paket yang lengkap. Dan ini nanti setelah selesai bintek pun Bapak Ibu akan dilanjutkan dengan pendampingan. Jadi kalau Bapak Ibu yang nanti akan membuat makalah, dilanjutkan pendampingan makalahnya sampai selesai. Ya, kalau Bapak Ibu nanti PTS PJJ-nya juga didampingi, membuat karya inovatif juga didampingi sampai Bapak Ibu selesai ya, sampai membuat laporannya kalau di karya inovatif ya. Jadi itu informasi Bapak Ibu terkait dengan kegiatan APSI. Nah, mungkin juga melalui forum ini saya informasikan Bapak Ibu, karena tadi saya melihat kita diskusi tentang penyusunan RPP ya, RPP PJJ misalnya. Bapak Ibu mungkin di dalam forum ini sekarang ada 148 peserta ya Bapak Ibu. Mungkin sebagian sudah ada yang ikut bergabung, tapi mungkin juga ada yang belum. Saya informasikan Bapak Ibu untuk bisa bergabung juga, kita pengawas di bintek guru belajar Bapak Ibu ya, guru belajar yang difasilitasi oleh GTK Kemdikbud. Ini Bapak Ibu sudah pada ikut belum? Jadi di guru belajar Bapak Ibu kita pengawas bisa ikut juga bergabung ya, tapi hanya pada tahap pertama yaitu tahap bintek ya Bapak Ibu ya. Jadi di guru belajar itu kan ada 3 tahapan sebenarnya ya, memang dikhususkan untuk guru. Tapi karena supaya pengawas dan kepala sekolah juga bisa membina gurunya nanti, mendapatkan juga ilmunya, makanya pengawas dan kepala sekolah juga bisa ikut, tapi hanya pada tahap 1, yaitu tahap bintek. Kalau guru-guru kita, selain mengikuti tahap bintek, mereka lulus, selesai tahap bintek, mereka melanjutkan ke tahap diklat. Di diklat itu mereka akan praktik.
ya. Akan prakteknya selesai lulus dari tahap diklat, mereka nanti melanjutkan ke tahap terakhir yaitu tahap pengimbasan. Nah, materinya apa saja Bapak Ibu di dalam guru belajar itu? Materinya itu khusus memang terkait dengan PJJ sekarang. Jadi Bapak Ibu kita akan diberikan materi dan kita belajar secara mandiri bagaimana nanti merancang pembelajaran PJJ. Ya, bagaimana merancang pembelajaran PJJ, kemudian bagaimana mengelola pembelajaran PJJ-nya, bagaimana melaksanakan penilaiannya di dalam PJJ, sekaligus bagaimana mengembangkan kemampuan IT ya di dalam masa PJJ itu. Jadi itu mata diklatnya Bapak Ibu ya. Di dalam penilaian itu juga ada materi tentang bagaimana guru melakukan asesmen diagnostik awal. Juga bagaimana guru melakukan asesmen diagnostik berkala. Ya, nah itu materinya bagus sekali, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bergabung pengawas ya, terutama di tahap bintek itu, supaya kita nanti mampu untuk bisa mendampingi guru-guru kita. Jangan sampai guru kita yang sudah ikut guru belajar, sudah tahu informasi tentang ini itu, malah kita pengawasnya ketinggalan. Karena memang saya melihat ada sedikit pendekatan yang berbeda. Ya, kebetulan saya sudah ikut, tapi memang masih di tahap baru materi yang kedua, baru sekitar 20% ya dari sekian banyak materi yang harus diselesaikan. Jadi setiap tahap selesai materi itu ada kuisnya, minimal nilai 70, tapi jangan khawatir, kuisnya bisa Bapak Ibu ulang-ulang sampai bisa dapat 70. Ya, sampai 100 pun bisa, karena itu bisa diulang dan bisa dilihat kembali mana kunci jawaban yang benar. Oh, ini kunci jawaban yang benar, nanti kita ulang lagi. Nah, itu saya rasa dengan sistem seperti itu semua pasti bisa lulus. Dan Bapak Ibu kita akan diberikan sertifikat juga. Selesai bintek itu dapat sertifikat 32 JP kalau nggak salah. Kalau guru sertifikatnya ya 3 tahapan itu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi itu luar biasa saya melihat materinya, ada pendekatan-pendekatan baru yang digunakan bagaimana merancang RPP Merdeka Belajar. Ya, jadi menggunakan strategi kanvas. Ya, strategi kanvas. Kanvas itu memang biasanya kan digunakan di dalam bisnis sih sebenarnya Bapak Ibu ya. Bagaimana memetakan atau memotret faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, dalam hal ini konteksnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran. Jadi di situ potret peta itu digambarkan, divisualisasikan sehingga kita tahu kalau salah satu faktor berubah, nanti faktor yang lain bagian mana yang nanti akan ikut berubah. Nah, itu strategi kanvas. Jadi dia strategi pembelajaran, rancangan pembelajarannya mengikuti strategi seperti itu. Sehingga guru mendapatkan gambaran lengkap ya, divisualisasikan gambaran lengkap strategi pembelajaran yang akan dirancang itu seperti apa. Nah, itu bagus Bapak Ibu, luar biasa. Silakan Bapak Ibu ya, kalau yang memang belum bergabung di guru belajar, di bintek guru belajar, dan keuntungannya lagi waktunya fleksibel, kita bisa milih tahap keberapa. Sekarang sedang berlangsung yang tahap kedua, itu sampai tahap kelima nanti sampai November ya Bapak Ibu ya, tinggal pilih saja mau ikut tahap keberapa, waktunya kita tinggal atur. Yang penting jangan melewati batas waktu selesainya ya. Kalau selesai sudah kelewatan, Bapak Ibu sudah berakhir masanya tahapan itu, ya Bapak Ibu harus ngulang lagi milih tahap yang lain. Jadi kira-kira itu Bapak Ibu ya informasi terkait dengan bagaimana kita mengembangkan diri Bapak Ibu ya sebagai pengawas. Dan ini juga saya sharing, saya ulang lagi, mungkin ada video tentang forum ilmiah ya Bapak Ibu ya. Oke, saya Lili, infonya untuk guru pembelajar itu ya bagaimana? Gimana Ibu? Mohon info untuk guru pembelajar, bagaimana cara masuknya ya. Jadi Ibu masuk ke webnya, ketik saja nanti gurubelajar.kemdikbud.id. Kita daftarnya pakai SIM akun PKB kita Bapak Ibu. Bapak Ibu masih punya SIM akun PKB-nya nggak? Kalau Bapak Ibu lupa SIM akun PKB-nya, silakan hubungi operator dinasnya masing-masing. Mereka bisa nanti itu tersimpan semua di operator dinas kita Bapak Ibu. Sekaligus kalau yang lupa password juga bisa minta mereka reset. Jadi masuk dengan menggunakan SIM akun PKB kita, yang nomor UKG kita ya, nomor UKG terus @guruku.id. Itu biasanya akunnya tuh seperti itu. Ya, nah nanti Bapak Ibu jangan begitu sudah bisa berhasil masuk ya,
terus klik mulai belajar, Bapak Ibu kita tidak perlu gabung ke komunitas MGMP maupun komunitas MKKS karena memang pengawas tidak ada dibuatkan komunitasnya di situ, MKPS tidak ada di sana. Jadi kita di luar komunitas langsung saja ikut gabung belajarnya. Pilih yang tahap BIMTEK. Maaf Bu Lili, saya sudah registrasi ya. Ya. Tapi Nancy, tidak sudah registrasi menggunakan akun. Ya. Nah, tetapi ketika mendaftar saya tidak bisa masuk karena di situ untuk melanjutkan Anda harus masuk komunitas itu. Oh ya, tidak Bu, ya. Iya, tapi tulisannya itu akhirnya saya langsung daftar, ternyata nggak bisa karena memang kita tidak ada lagi ya. Jadi terus gimana itu? Ya awalnya kan saya juga berpikir begitu. Kita ada memang Anda belum bergabung ke komunitas MGMP, MKKS gitu kan Bu Nancy. Nah kita abaikan saja itu, Ibu abaikan saja itu karena memang kita tidak ada di dalam komunitas itu. Kita tidak bisa masuk ke komunitas itu. Jadi Ibu langsung pilih saja tahapan BIMTEK-nya Bu. Langsung bisa. Saya sudah mulai. Saya sudah sampai tahap BIMTEK, sudah 20%. Sampai malam itu saya gimana ini? Karena tulisannya dengan masuk komunitas Anda bisa ke tahap selanjutnya. Oke, mudah-mudahan Bu nanti coba ya selesai video ini nanti saya coba tunjukkan Bu ya. Mudah-mudahan internetnya cukup lancar untuk bisa ditunjukkan. Lewatan aja sudah Ibu, lewat apa? Grup. Grup aja. Ya, ya. Terima kasih Bu. Ya, oke, baik. Ya. Boleh kalau tidak kita komunikasi lewat WA Bu ya. Ya. Ya, supaya waktunya juga tidak banyak. Ini kita saksikan bersama ini video tentang forum ilmiah. Iya Bu, setuju Bu saya Bu. Masuk nggak bisa. Ya, jadi tadi Bapak Ibu ya kita saksikan bersama bahwa melalui mudah-mudahan ya Bapak Ibu melalui forum ilmiah yang difasilitasi oleh APSI Pusat ini kita pengawas seluruh Indonesia mampu menjadi bagian dari solusi. Ya, solusi dalam membantu sekolah-sekolah kita agar menjadi sekolah yang memiliki ekosistem belajar yang bermutu ya. Solusi bagi kepala sekolah kita, bagi guru-guru kita dalam mengaktifkan pembelajaran, dalam mengefektifkan pengelolaan sekolah. Jadi mudah-mudahan itu harapan kita ke depan Bapak Ibu ya pengawas hebat se-Nusantara melalui forum ilmiah ini dan juga kegiatan-kegiatan yang difasilitasi oleh APSI ya dengan BIMTEK-BIMTEK-nya. Mudah-mudahan kita mampu mengembangkan kapasitas diri kita ya sebagai seorang pengawas sehingga juga mampu membantu kepala sekolah dan guru-guru kita mengembangkan juga kapasitas mereka masing-masing. Ya, demikian Bapak Ibu. Saya mewakili teman-teman panitia di sini, ada Bu Juni Susanti, ada Pak Fikron, ya, ada Pak Samsi. Terima kasih teman-teman panitia yang selalu setia
membantu demi kelancaran acara forum ilmiah ini. Terima kasih juga Bapak Ibu peserta yang selalu setia Bapak Ibu ya untuk ikut di dalam forum ilmiah kita, dan luar biasa kepada Bapak Ibu pemakalah hari ini. Selamat ya Bapak Ibu pemakalah. Silakan Bapak Ibu yang lain ya, kami tunggu karya-karya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan melalui karya-karya inilah dan Bapak Ibu tampilkan di forum ilmiah ini, kita mampu saling bergandeng tangan Bapak Ibu, berbagi inspirasi, berbagi semangat, berbagi ide, sehingga kita mampu menjadi solusi di pendidikan di daerah kita masing-masing. Ya, terima kasih. Selamat sore. Mohon maaf Bapak Ibu jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa kita di forum ilmiah Jumat depan. Kami tunggu karya-karya Bapak Ibu selanjutnya ya Bapak Ibu. Selamat sore. Emil ya sini ya. Bapak Ibu jangan lupa absennya ya. Absen yang belum isi. Jumat depan. Jumat